Nauzubillahi min zalik. Ini yang sangat berbahaya, dan saya pastikan orang-orang seperti ini dulu leluhurnya adalah penjilat Belanda, antek Belanda, pengkhianat terhadap bangsa kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kembali bersama 9.0 TV dari Buta Panitalo di Kabupaten Bulukumba. Baru saja saya melihat video dari salah seorang YouTuber NKRI. Ternyata kemudian Kiai Imaduddin Usman Al-Bantani dan kawan-kawannya lain yang lagi melakukan tauziah dalam acara Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sekaligus haul daripada Syekh Abdul Qadir Jailani di Tangerang, Banten, itu kemudian mencoba dipersekusi oleh sekelompok muhyiddin habaib. Dan tentu hal ini adalah merupakan kejadian kedua yang dilakukan oleh para budak-budak dari Ba'alawi, yang seyogyanya orang-orang seperti ini diamankan oleh para aparat yang berjaga di sana. Tetapi kemudian kenapa bisa terjadi dan lolos seperti ini yang tidak kita harapkan secara bersama-sama. Tapi sebelum kita lebih jauh, bagaimana kita mereaksi atas kejadian tersebut, coba kita dengar bagaimana keterangan daripada salah seorang ulama yang ikut di dalam acara tersebut, yaitu Tubagus Mugih. Beliau sempat memberikan rilis pernyataan video sesaat setelah kejadian tersebut. Bagaimana kesaksiannya, ini kita simak secara bersama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yafi ni'amahu kafi mazidah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Ba'du. Saya Tubagus Mugih Nur Fadil mengabarkan suatu peristiwa di hari Kamis tanggal 2 November 2023, acara Maulid Nabi besar Muhammad SAW dan haul Syekh Abdul Qadir Al-Jailani di Kampung Rumpak Sitang, Kelurahan Pakulonan Barat, Kecamatan Kelapa II, Kabupaten Tangerang, di mana ada suatu peristiwa upaya persekusi, di mana dalam acara tersebut ada diisi undangan tausiah dari Kiai Syarif Rahmat, Said Zulfikar, saya Tubagus Mugih Nur Fadil, dan yang terutama Kiai Imaduddin Usman Al-Bantani. Di saat Kiai Syarif Rahmat sudah selesai memberikan tausiah, Said Zulfikar juga sudah menyelesaikan tausiah, ketika di giliran saya dan saya menyampaikan bahwasanya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani yang diperingati haulnya juga merupakan leluhur daripada orang Tangerang, terutama dari pendiri Tangerang Raden Arya Wangsakara yang masih menurunkan beberapa pihak dari warga Tangerang. Dan saya juga memberikan pesan bahwasanya kita harus menjaga silsilah dan makam daripada leluhur orang Tangerang. Jangan sampai ada yang dibelokkan sebagaimana tokoh Gajah Barong yang dibelokkan sebagai Habib Husain bin Toha bin Yahya oleh oknum Habib yang tidak bertanggung jawab dan belum menyampaikan permohonan maaf serta insaf dan tobat. Nah, ketika saya menyampaikan tersebut, tiba-tiba ada segelintir orang-orang yang bukan dari masyarakat setempat, tapi dari pihak lain, yang muhibin habaib Ba'alawi, yang mereka mengupayakan persekusi dengan teriak-teriak sembarangan. Mereka ingin memframing seakan-akan ada masyarakat yang mau menolak ceramah Kiai Imad, padahal masyarakat atau Kiai Imad dan teman-teman ya, terutama saya juga, padahal masyarakat setempat antusias untuk mendapatkan pencerahan dari kami, tapi mereka mau memain framing bahwasanya ada penolakan dari masyarakat yang padahal bukan dari elemen masyarakat setempat, tapi dari pendukungnya pro Habaib Ba'alawi. Mereka ketika kita membahas tentang
adanya pembelokan dari Ba'alawi mereka tidak terima, mereka teriak-teriak, padahal ada pengamanan dari Banser, pemuda Pancasila, polisi, dan juga angkatan, dan mereka meminta untuk dihentikannya ceramah yang terkait dengan masalah tersebut. Saat itu Kiai Madin Usman belum sempat memberikan tausiah. Adanya insiden tersebut, lurah meminta untuk Pak Lurah setempat ya dari Pakuanan Barat meminta agar dihentikan. Akhirnya saya pun juga menghentikan dari tausiah, tapi saya sampaikan juga bahwasanya semestinya tidak demikian, karena Islam mengajarkan adalah sebagai Islam rahmatan lil alamin, agamanya ramah, bukan agama yang marah-marah. Dan saya juga berlindung bahwasanya kalau ada yang marah-marah itu adalah godaan setan yang terkutuk. Dan saya sampaikan juga kita harus menyatakan auzubillahi minasyaitonirrajim. Saya akhiri tausiah saya. Kemudian karena permintaan dari lurah, Kiai Madin Usman tidak sempat memberikan tausiah, tapi menutupnya dengan doa. Tapi pada dasarnya alhamdulillah kami semua baik-baik saja. Acara pun juga tetap berlanjut dari acara sampai akhir itu masyarakat setempat antusias. Jadi jangan dipercaya bila mana ada pernyataan masyarakat setempat itu menolak pencerahan dari Kiai Madin dan kawan-kawan seperjuangan. Tetap banyak yang antusias terhadap dakwah dan ceramahnya Kiai Imad dan kawan-kawan, juga amar ma'ruf nahi mungkar. Hanya segelintir orang tentu saja yang tidak bisa menjawab dengan kaidah ilmiah, tidak rasional, bisanya hanya emosional dan marah-marah. Dan inilah upaya mereka untuk mengkaburkan perjuangan yang bahwasanya kami sedang memperjuangkan pembelokan-pembelokan sejarah dan silsilah dari kalangan Oknum Habib yang suka bikin kasus di negeri ini, yang semestinya mereka segera bertobat, jangan mengaku-ngaku sebagai suriat Nabi, jangan sombong dan merendahkan berbagai pihak. Demikian informasi dari kami. Wal muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kejadian ini harusnya tidak terjadi manakala aparat yang berjaga di sana, apalagi apa yang disampaikan oleh Tubagus Mugi, ada juga Banser, ada juga pemuda Pancasila. Bila mana orang-orang ini diantisipasi lebih awal, apalagi memang sudah ada ancaman sebelumnya yang dilakukan oleh Muhyiddin Habaib di Malang, ya tentu ini pasti akan merembes ke daerah-daerah lain. Dimana kita tahu bahwa memang klan Habaib ini adalah orang-orang yang lihai memainkan strategi membangun perimingan atau opini. Salah satu perimingan atau opini seolah-olah bahwa yang tidak menyukai, yang tidak menginginkan Kiai Madin Usman Al-Bantani dan sahabat-sahabat yang lain melakukan ceramah adalah warga setempat. Padahal kalau kita mendengar rilis atau apa yang disampaikan oleh Tubagus Mugi, jelas bahwa itu hanya segelintir orang yang datang dari luar, bukan dari warga yang ada di dalam kompleks di mana acara itu dilakukan. Nah, kalau memang hanya segelintir orang, kenapa tidak dipelintir lehernya? Dalam artian, kenapa orang-orang ini dibiarkan lolos masuk oleh aparat, dibiarkan lolos masuk oleh pengamanan dari Banser dan pemuda Pancasila? Kenapa tidak dibuat sedemikian rupa pengamanannya berlapis-lapis sehingga semua orang yang masuk itu bisa terdeteksi mana orang yang memang orang lokal, mana orang yang dari luar yang kira-kira berpotensi untuk merusak. Nah, salah satu kehebatan mereka itu adalah melakukan siasat penyamaran. Seolah-olah, kan ini kan makhluk-makhluk ini semua ini tampilannya itu kadang-kadang pakai baju putih-putih. Nah, biasanya dalam situasi seperti hari ini, di mana mereka akan membangun perimingan bahwa orang NU yang tidak menyukai Kiai Imad CS, sehingga memang tampilannya tampilan santri-santri ala NU. Padahal sesungguhnya ini adalah XSFPI. Yang memang kita tahu bahwa mereka adalah peliharaan daripada Oknum Habaib. Karena itu kemudian ke depan kalau aparat tidak tegas, aparat tidak mengamankan setiap pengajian daripada Kiai Madin Usman Al-Bantani, maka ini sangat berbahaya. Potensi perang horizontal antara masyarakat dengan masyarakat, antara pribumi dengan pribumi bisa saja terjadi. Oleh karena itu tanggung jawab aparat
yang kita butuhkan. Apalagi ini pengajian dalam rangka membangun kesadaran masyarakat pribumi agar sadar bahwa mereka selama ini dijajah oleh oknum yang mengatasnamakan dirinya sebagai suriat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, padahal palsu. Oleh oknum-oknum yang kemampuannya hanya nyumbul, kemampuannya hanya bicara halu, kemampuannya hanya mendongeng soal kehebatan leluhurnya, padahal itu semua omong kosong. Hanya berupaya meyakinkan orang, berupaya meyakinkan umat bahwa mereka adalah orang-orang yang utama, yang memiliki kemampuan sederajat dengan wali, atau bahkan memang mengatakan wali, dan dia adalah cucu Rasulullah. Doktrin-doktrin ini yang harus dihapus, karena ini sangat berbahaya untuk akidah. Sehingga memang aparat keamanan diharapkan ke depan jauh lebih sigap, jauh lebih berhati-hati dalam mengamankan Kiai Imad. Kenapa? Karena starting pointnya bahwa Kiai Imad CS ini adalah orang yang lagi berjuang di jalan Allah, berjuang membebaskan para pribumi dari perbudakan ideologi yang dilakukan oleh oknum habaib. Yang kita tahu sendiri bahwa Klambalawi hari ini tidak terbukti sebagai cucu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang harus memang diluruskan di masyarakat, karena sangat berbahaya doktrin-doktrin cucu Nabi kalau kemudian itu diyakini oleh masyarakat. Pembodohan akan berlanjut terus menerus. Sekiranya itu yang saya sampaikan, mudah-mudahan ini ada manfaatnya, dan orang-orang yang berada di belakang Kiai Imad tetap teguh, istiqamah, konsisten, dan tidak menjadi pecundang dan pengkhianat sebagaimana yang terjadi di segelintir orang yang ada di luar sana yang tidak perlu saya sebut namanya, yang awalnya ngaku-ngaku sebagai orang yang memiliki kecerdasan yang baik, memiliki pemihakan yang baik, memiliki pikiran-pikiran yang baik, tetapi ujung-ujungnya melempeng dari perjuangan awal dan justru kemudian menjadi lawan, membangun narasi-narasi yang buruk terhadap apa yang dilakukan oleh Kiai Imaduddin Usman CS. Nauzubillahi min zalik. Ini yang sangat berbahaya, dan saya pastikan orang-orang seperti ini dulu leluhurnya adalah penjilat Belanda, antek Belanda, pengkhianat terhadap bangsa kita. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.